Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait isi piringku, cegah stunting, dan wujudkan generasi emas. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dokter Wenti ya terkait isi-isinya. Dokter mungkin boleh lanjut dijelaskan sedikit lagi ya. Jadi ini 6-23 bulan ya. Jadi porsinya kalau untuk anak-anak 6 bulan sampai 2 tahun itu kacang-kacangan sekitar 10%, sayur dan buah 25%, makanan pokoknya 35% dan lauk pauknya 30% ya. Nanti gimana dok teksturnya? Nanti menyesuaikan dengan usia anaknya ya. Anaknya sudah bisa tekstur apa? Bubur saring kah, bubur halus kah, atau makanan biasa? Disesuaikan. Dok, anak saya batuk pilek nih, nggak mau makan, gimana nih dok? Boleh nggak saya turunkan teksturnya? Jawabannya boleh ya. Jadi ketika anak lagi sakit mau turunkan tekstur boleh. Nanti ketika dia sudah sehat kembali naikkan lagi teksturnya sesuai dengan usianya. Baik dokter, kalau dilihat di sini nggak ada nasi ya dok ya. Ini seperti apa dok? Ini ada di makanan pokok sebenarnya. Ini nasinya mbak, kecil. Kan ini animasi ada ya, benar. Ada animasi. Jadi pilihannya ini makanan pokok ini tidak hanya nasi sebenarnya ya. Bisa jagung, ini ubi, ini kentang ya. Jadi sejenis karbohidrat ya. Jadi opsional, tidak harus nasi. Mentang-mentang kita orang Indonesia harus makan nasi. Jawabannya enggak ya. Yang penting nilai gizinya sama ya. Dan usahakan untuk makanan itu bervariatif. Jadi anaknya dikenalkan makanan berbagai macam makanan, tapi makanan yang sehat ya sejak dini supaya jadi tidak picky eater atau pilih-pilih yang cuma mau makan ayam aja misalnya ya. Itulah diperkenalkan. Jadi kalau misalnya lagi nggak pengen nasi, anaknya boleh kita kenalkan dengan jagung mungkin atau dengan kentang. Nanti kenalkan lagi sama nasi, balikin lagi sama nasi. Jadi variatif itu tergantung dengan bagaimana ibunya bisa mengatur menu-menu untuk anaknya. Jadi menjadi kreatif adalah salah satu kunci penting untuk MPASI anak ya. Oke, ini tujuannya MPASI ya. Jadi ini mungkin kayaknya boleh dibaca aja, panjang sekali soalnya. Di buku pink juga ada ya. Kalau yang ibu-ibu yang masih pegang buku pink, di buku pink itu resep makanan ada. Paduan cara makan, cara pemberian makan MPASI ada, penyimpanan MPASI juga ada, lengkap sekali dan tujuannya juga ada ya. Ini adalah pemberian MPASI yang baik untuk tumbuh kembang bayi. Nah, kalau 2-5 tahun ini juga penting ya. Ini porsinya agak berubah ya. Kalau kita lihat tadi ada 10% kacang-kacangan. Sekarang menjadi 30% sayur dan buah, 35% lauk pauk, 35% makanan pokok. Ini sekedar contoh. Nanti mungkin dijelaskan sama Dokter Nabilah nanti ya. Lauk pauk itu contohnya apa nih dok? Apakah hanya ikan atau apakah hanya daging? Nanti lebih dijelaskan secara rinci ya. Kemudian tips mengatasi anak sulit makan. Ini tadi ya. Yang buat ibu-ibu mungkin boleh di screenshot nih atau difoto dulu nih tips-tipsnya. Salah satunya adalah hindari pemberian makanan dan minuman yang terlalu manis, terutama saat menjelang makan. Kadar gula yang terlalu tinggi pada anak dikonsumsi harian itu satu bisa menekan nafsu makannya, jadi dia tidak selera makan. Yang kedua bisa menyebabkan anaknya menjadi hiperaktif, jadi sering tantruman, sulit tidur, cranky. Nah, ini penyebabnya biasanya kadar gula terlalu tinggi dalam tubuhnya. Karena gula itu pada anak-anak ada batasannya sendiri ya. Kayak konsumsi UHT misalnya ya, susu UHT itu kita harus pilih-pilih. Kita harus lihat katanya sih susunya, yang penting susu, judulnya susu. Ternyata di belakangnya gulanya tinggi. Jadi memang harus benar-benar selektif. Jangan lupa baca di belakang itu komposisinya, berapa kadarnya. Kalau lihat komposisi yang pertama tertulis itu adalah komposisi paling besar di dalam makanan tersebut. Misal kecap, yang pertama keluar adalah gula. Berarti 70 mungkin berapa persen isinya itu dipenuhi sama si gula, bukan kedelainya ya. Kemudian beri makanan tepat waktu. Anak itu mengenal sistem habit ya, jadi sistem kebiasaan. Kalau kita menerapkan kebiasaan makannya jam segini, pola dalam ususnya pun, pola lambungnya pun akan menyesuaikan nantinya. Oh jam segini biasanya dia lapar nanti jam selanjutnya pun dia akan lapar. Jadi kita akan menciptakan aturan yang makan tepat waktu. Kemudian ciptakan suasana senang selama makan, kenalkan berbagai makanan secara perlahan.
Berikan pujian bila anak melakukan hal-hal menyenangkan pada saat makan. Bila anak sudah mampu berkomunikasi, berikan pengertian tentang guna makan. Dan satu lagi yang paling sering dilupakan sama ibu-ibu adalah memberikan contoh. Kita makan kalau bisa usahakan bersama dengan anaknya. Jadi kita contohkan, ibunya mau nyuruh anaknya makan sayur, ibunya nggak mau makan sayur, kan susah ya. Jadi kita berikan contohnya sekaligus. Nah, ini ada sayur ini enak, ibunya makan, anaknya penasaran, pengen cicip, akhirnya makannya bersama. Jadi seperti itu salah satu triknya supaya anaknya mudah makan atau tidak sulit makan ya. Kayak ini dewasa, 15% lauk pauk, 35% makanan, 15% buah-buahan, 35% sayuran. Jadi isi piringku bisa dijadikan acuan untuk orang dewasa, khususnya remaja putri sebagai calon ibu yang akan hamil dan melahirkan bayi. Jadi pencegahan stunting dimulai dari dewasa, dari prakonsepsi ya. Oke, ini mungkin akan diteruskan sama Dokter Nabila ya. Baik, silakan dokter untuk kembali. Mungkin kita berpaling dulu nih ke Dokter Nabila. Dokter, beberapa waktu ini kita pernah mendengar nih dokter, ketika ada batasan berat badan untuk ibu bisa hamil nih, agar tidak terjadi stunting nih dokter ya. Seperti lingkaran dari lengan, itu kan kemarin sempat viral ya dok ya. Tapi sebenarnya itu adalah tolak ukurnya dokter, ataukah memang seperti apa nih? Sebenarnya sih itu salah satu tolak ukur untuk memastikan bahwa ibunya itu sehat gitu ya Mbak ya. Karena memang kalau usia, karena perempuan itu kan banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia kurang gizi ataupun anemia. Belum lagi haid setiap bulan, kemudian memang makannya mungkin yang kurang dan sebagainya gitu. Jadi memang pada ibu-ibu hamil gitu, kita cek lingkar lengannya gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa dia tidak kekurangan energi kronis namanya, istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya sehat, maka ibu yang sehat kan juga akan melahirkan anak-anak yang sehat gitu. Baik dokter, dan juga sekarang tuh lagi tren banget dokter untuk ketika seseorang ingin menikah nih dokter, biasanya dia melakukan cek dulu ya dok ya untuk kesehatan ibunya untuk siap memiliki anak nih dokter. Sebenarnya itu persiapannya tuh apa saja sih dok yang dicek dok? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.